Inspigo. Inspiration on the go. Oke Bu, sekarang pertanyaan berikutnya nih Bu. Kita masuknya sekarang lebih kayak ngecek strategi ketika memimpin perubahan. Kalau misalnya dulu Ibu memimpin organisasi besar seperti Bulog gitu kan. Dalam prakteknya ketika sedang memimpin perubahan, biasanya tanda-tandanya apa sih Bu yang paling jelas yang menunjukkan bahwa oh nih strategi saya sudah mulai tidak relevan nih dengan apa yang terjadi nih gitu. Itu apa Bu tanda-tandanya Bu? Itu energinya mulai turun. Simpel banget. Energi orang-orang gitu ya Bu? Iya, energi mulai turun gitu ya. Ya saya ngambil contoh konkret dulu ya, kayak di Bulog gitu. Misalnya gini, tadi kan saya bilang arahnya Bulog itu kan udah jelas ya, mendengar mandat pemerintah untuk menstabilkan harga. Dia kan sebagai lembaga stabilisator. Nah biasanya tuh kita oke lah kalau kita mau menjaga tadi ya stabilisasi itu kan berarti kita harus punya pelurunya ya. Pelurunya itu which is ya beras tadi. Ya. Nah biasanya kan di awal tahun kita udah ditargetin tuh. Pengadaan kita target berapa nih? Oh 2 juta katakanlah ya, disuruh pembeli 2 juta. Karena biasanya kita udah punya tadi target penyalurannya, misalnya Raskin waktu itu 2 juta. Yang jelas kan? Nah 2 juta dari mana? Nah selalu diutamakan itu kan dari pengadaan dalam negeri dulu dong ya, hasil produksinya petani ya. Kalau zaman dulu itu kayaknya agak-agak apa ya, tabu untuk membuat perencanaan bahwa kita akan impor tahun ini. Kenapa tuh Bu tabunya? Ya kan selalu dipolitisir kalau yang namanya impor. Padahal kan sebenarnya nggak salah-salah banget gitu kalau kita impor. Kalau emang kondisinya emang nggak cukup gimana gitu kan. Nah kalau yang namanya PSO, Public Service Obligation atau pelayanan publik itu kan semuanya udah ditaker gitu loh. Harga belinya udah ditentukan sama pemerintah. Nanti harga jualnya juga udah ditentukan. Biar nggak ada margin tadi. Iya jadi kan akhirnya kan begitu harganya yang misalnya di petani kayak sekarang ya GKP harga 6.500 gitu. Ya udah once kita harga udah nggak dia beli di 6.500 Bulog nggak bisa beli. Makanya pakailah sayap yang satu lagi komersil. Bulog bisa beli di atas harga itu. Karena apa? Swasta udah nawarin harga 6.700, 6.900, even 7.000, 7.500. Ya petani kan lari ke yang swasta. Nggak mau dibeli sama Bulog dengan harga 6.500. Ya kan? Nah jadi kalau seperti itu kondisinya, dan itu sudah berapa kali seperti itu, hampir setiap tahun kondisinya seperti itu, akhirnya Bulog kan nggak bisa beli dengan kondisi harga yang sudah di atas harga HPP, namanya harga pembelian pemerintah itu, harga pasar itu udah di atas HPP. Nah kalau kayak gitu, tadinya dibilang Bulog 2 juta dong beli ya, ternyata kita cuma dapat 1 juta, 1 jutanya dari mana? Kan pasti impor di tengah jalan. Tapi kan nggak boleh merencanakan dari awal. Padahal kita udah tahu dari awal, it's not going to be easy, you know, we're not going to achieve. Tapi ya itu tadi tabu kan nggak boleh. Jadi ya di dalam namanya RKAP ya, rencana kerja anggaran perusahaan, yang disetujui kan biasanya BUMN itu kan disetujui sama BUMN dulu. 2 juta beli ya dalam negeri. Tapi begitu udah nanti bulan Juni kan masa panen kan terbatas ya, ada masa-masanya. Begitu bulan Juni udah nggak bisa nyampe, karena baru bulan Juni nanti kan ada panen kedua. Tapi panen kedua itu kan namanya panen gadu, itu kan jauh lebih kecil daripada panen raya ya. Panen raya which is mulai akhir Februari sampai dengan atau Maret sampai dengan bulan-bulan tadi ya, Juni, Juli. Nah di situ udah mulai kelihatan tuh nyampe apa enggak tuh. Napasnya udah segini kan. Karena kan cuma tinggal 3 bulan lagi nih masa panen gadu kan gak banyak. Nah berarti kan kita udah mulai harus siap nih ya impor. Tapi kan selalu pemerintah itu baru nanti ngasihnya udah di zaman-zaman yang ber itu. Ya karena ber itu adalah musim paceklik. September, Oktober, November, Desember, sampai Januari, sampai panen raya tahun depannya, itu kan udah gak ada barang dong, mesti impor. Nah, dan selalu kita mau impor karena kita ini salah satu negara yang one of the biggest buyers in the rice world market. Jadi kan
Iya, pasar dunia tuh pasti ngintip dong. Kita Iya. udah mau beli. Begitu kita udah mau beli, harga Naik. bisa $5, $10 seton gitu kan. Nah, dan udah gitu kadang-kadang apalagi kemarin sempat COVID, banyak negara yang nutup ekspornya Bener. kayak India. Ya mereka lebih mementingkan kebutuhan negaranya dulu dong. Bener. Saya nggak mau jual barang kita gitu. Akhirnya kan harganya naik tinggi. Nah begitu harga tinggi nanti Bulog ketakutan deh. Ntar kita disangkain banyak ambil margin, banyak ambil kayak gitu-gitu kan. Dan udah gitu karena selalu keluar di akhir-akhir itu izin impornya, ya pasti kan panik lah. Bersatu bulan, 2 bulan mesti masukin berapa ratus ribu ton, bayangin dong. Gile. Itu pernah kejadian waktu zaman saya masih dijadikan peneliti itu kan saya setengah umur saya di Bulog tuh sebenarnya saya dulu awalnya ngurusin yang namanya impor. Jadi saya tahu banget persisnya gimana menghandle itu. Dan saking tiba-tibanya waktu itu kita disuruh impor berapa juta ton, datanglah direksi yang ya bukan backgroundnya dari Bulog gitu ya, jadi nggak memahami itu, kena lah yang namanya demurrage. Karena Pembengkakan. kemampuan penalti waktu pembongkaran, keterlambatan pembongkaran. Karena kemampuan dari ini kita juga nggak bisa cukup, kemampuan dari pelabuhan kita dan kemampuan untuk pembongkarannya nggak bisa gitu loh. Dengan kondisi yang mesti banyak tiba-tiba brek masuk 1 juta, ya akhirnya ya itu kan dibebankan ke Bulog juga, gitu kan. Jadi ya itulah karena panik tadi berubah gitu, tiba-tiba harus berubah haluan tapi nggak siap gitu kan. Nah, apalagi ditambah kompetensi dari leadernya juga bukan orang dari situ. Kalau nggak salah banyak bankers gitu yang dimasukin ke situ gitu ya. Ya kan mereka nggak tahu operations gitu. Ya jadi akhirnya kondisinya seperti itu, lumayan ya. Hampir ya kalau saya bicara di sini juga nggak bagus juga ya, ketika lumayan kerugiannya banyak gitu ya karena seperti itu. Jadi supaya sorry Bu, gimana? supaya nggak nyampe ke kerugian yang besar-besaran itu, ada nggak indikasi kayak oke ini kayaknya mulai snowballing nih, makin gede nih, kita harus melakukan sesuatu gitu untuk intervensi gitu. Indikasi-indikasinya ada nggak Bu? Nah tadi kalau dengerin efeknya domino banget ya sampai akhirnya kerugiannya besar sekali. Iya, indikasinya ya mestinya di waktu itu teman-teman itu juga mau mau saling berbagi gitu ya. Even mungkin saya lagi nggak di posisi situ, tapi kan saya memang mungkin yang lebih berpengalaman. Misalnya diajak ngomong lah ya dulu. Lebih tadi lah komunikasi ya ujung-ujungnya kan. ya. Waktu itu kan di situ kan mantan anak buah saya semua gitu. Mungkin ini bisa Bu Sonya dulu handle-nya gimana gitu ya, jangan serampangan gini gitu. Dan kadang-kadang kan mereka juga nggak enak kalau agak berdebat dengan pimpinannya, walaupun pimpinannya itu tidak. Itulah agak yang namanya Indonesia ya, pakawuhnya itu masih yang ya seperti itulah ya. Jadi yang nggak biasa menangani operation seperti itu, yang tadinya sebagai bisnisnya lain kayak bankers atau apa gitu ya. Jadi mungkin dia punya interpretasi sendiri, disuruhlah anak buahnya begini yang tidak mau men-challenge itu. Dan karena BUMN tuh banyak seperti itu gitu kan, akhirnya berantakan gitu. Dan akhirnya saya masuk situ akhirnya cuci piring. Kirain madamin api. Iya, cuci piring. Rese juga di dalam hati saya. Aduh. Tapi ya karena dirutnya udah ganti kan. Iya. Berarti kalau misalnya untuk men-summarize, tanda paling jelas yang ditunjukkan tuh adalah ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu ya Bu, di beberapa titik ya. Iya, jadi itu tadi udah mulai resah itu di bawah itu, energinya udah mulai turun. Udah bingung. Ada yang nangis minta pindah. Yang kayak gitu-gitu, padahal dia dianggap orang yang paling kompeten di situ. Udah nangis minta pindah, I cannot handle it anymore gitu. Itu. Jadi
Ya kita ya mesti, ya akhirnya saya disuruh kan pindah pindah direksi di rootnya waktu itu masuk Pak yang jenderal polisi kan, Pak Buas. Ya udah saya masuk lagi beresin, lumayan deh. Cuci piring. Cuci piring. Mm-mm. Nah ini emang erat hubungannya kalau BUMN. Kalau di BUMN kan semuanya harus jelas karena Ya, selalu pasti. ada audit, Ya, ada ISO governance-nya. juga, apa namanya, good governance-nya ya Bu ya. Nah sedangkan kalau misalnya transformasi atau mungkin ketika kita harus menjadi agile, apalagi kalau misalnya lagi agile kan harus butuhnya segala macam lebih cepat gitu kan. Apalagi kalau tadi dengar dampaknya segitu besarnya gitu dari satu decision making itu gitu kan. Nah tapi gimana caranya ketika organisasi ini yang banyak banget constraint-nya, stakeholdersnya juga negara gitu kan. Tapi gimana caranya tetap bisa geraknya cepet tanpa dianggap melanggar aturan? Ada nggak Bu? Bisa sih kalau misalnya gini, kayak kita tuh dikasih uang banyak banget tuh 2 triliun untuk bangun facilities lah ya, infrastructure, rice mill plant tuh kan, wah awal-awal tuh Bulog tuh gemeter gitu ya, dapat duit segitu banyak dan suruh ngebangun, nggak punya kompetensi itu gitu, ya kan? Akhirnya itu lama sekali bisa terrealisasinya sampai kita tuh yang dicecer gitu lah sama pemerintah. Ini uang nggak dipakai-pakai itu kemana gitu loh, tuh tanggung jawab karena saking bingungnya gitu kan. Itu that's another kompetensi lagi, mesti punya orang project management, ya kan, mesti punya orang-orang sipil, infrastruktur itu yang Bulog nggak punya kan waktu itu. Mesti punya orang-orang teknik, ya kan, teknik mesin, teknik ini gitu, aduh bingung. Nah sembari kita dan mereka ketakutan juga, duit segini nanti ditenderin proyek besar, wah ini pasti udah banyak yang ngintip-ngintip gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya sebenarnya sih kita bisa ya melakukan itu tadi, pengawalan dari awal. Jadi misalnya kita ajak yang namanya BPKP untuk melakukan review. Ya misalnya kita udah mulai pengadaan nih, pengadaan untuk misalnya mesin-mesin itu kan berapa itu satu rice mill plant itu kalau nggak salah dulu sekitar berapa puluh sekian M gitu kan. Dari awal kita ajak yang si pihak ketiga gitu, pihak ketiganya itu yang bakalan nanti mengaudit. Kalau sekarang kan yang auditor itu BPK, tapi BPKP dia bisa melakukan review dari di awal. Jadi kalau ada sedikit kesalahan dia bisa dikasih tahu, diperbaiki. Nah nanti pas si BPK mau ngaudit kan based on reviewnya BPKP ini dia bisa melihat dari situ gitu. Jadi udah nggak terlalu berantakan banget kan. Nah udah gitu dari awal juga kita udah melibatkan kejaksaan kayak gitu untuk pendampingan. Nanti pendampingan pada saat kita pengadaannya, pada saat pembeliannya, pembangunannya seperti itu. Sebenarnya itu bisa dilakukan dengan segala macam tata kelolanya supaya comply dengan apa yang seperti itu. Ya jadi memang jalannya memang agak jadi lebih lambat ya, nggak bisa kayak di swasta gitu. Tapi kita tetap bisa comply kok dengan segala macam. Even waktu saya ERP dulu, yang waktu yang digagalkan itu saya every step of the way saya sudah minta BPKP untuk melakukan review. Even mulai dari penetapan konsultannya, pengadaannya, itu saya udah review semua, nggak ada masalah. Even waktu di tengah jalan ada perubahan amandemen kontrak, di review sama BPKP nggak ada masalah gitu kan. Transparansi ya Bu ya. Transparan aja gitu. Yang penting kita nggak ada cari apa-apa di situ gitu loh. Memang kita sesuai dengan arahnya gitu. Apalagi sekarang kalau pada saat saya dibentuk, karena kan ngelihatnya tuh kan kementerian kan Bulog susah banget ya mau transformasi nggak jalan-jalan. Maka akhirnya dibentuklah Direktorat Transformasi pada saat itu, karena dilihat kan BUMN itu ada program yang namanya BUMN 4.0 kan, mengikuti yang industri 4.0-nya Kementerian Perindustrian, ya kan. Jadi waktu itu kita semua BUMN tuh di-assess untuk bisa melihat apakah kita nanti udah siap ready
to go 4.0. Ya. Nah ternyata Bulog tuh nggak ready. Bulog tuh nggak ready sama sekali hasil assessmentnya, makanya habis itu dibentuklah yang namanya Direktur Transformasi. Oke. Nah ditunjuklah saya karena itu udah punya pengalaman transformasi Menarik. gitu kan. Ini pas banget dengan pertanyaanku selanjutnya. Jadi kalau misalnya Ibu ketika menjadi Direktur Transformasi, kan dengan hasil assessment yang lumayan agak jeblok berarti ya Bu ya. Kan berarti banyak yang harus ditransform dong. Kelihatan boroknya kan. Banyak yang harus disembuhkan luka-lukanya gitu, banyak harus ditransform. Nah, gimana caranya memprioritaskan mana nih yang mau dimulai duluan? Karena biasanya kalau kita zaman sekarang itu paling susah untuk melakukan prioritizing karena kayaknya semua yang disuruh sama atasan kita tuh semuanya urgent. Makanya banyak semuanya yang burn penting. out. Semuanya penting bener. Itu gimana Bu? Kalau saya sih lihat aja mungkin dari 3 kriteria gitu ya. Apakah ini akan merubah tujuan utama tadi arahnya gitu ya. Dan apakah ini kalau kita nggak rubah, it's going to be costly, how much is going to cost ya. Dan resikonya seperti apa gitu. Dan yang ketiga ya, kalau kita nggak berbuat ini, apa yang harus tetap? Oh oke. Mana yang harus tetap? Tetap dijalankan. Gitu ya. Mana yang harus tetap gitu? Yang bisa membuat ini masih jalan, gitu. Itu sih kayak saya ngelihatnya. Nah berarti kita bisa prioritas kalau misalnya itu sudah kelihatan semua, kira-kira mana yang ya, katakanlah 2 jawabannya iya gitu ya. Kalau misalnya ini akan merubah tujuan utama kita, kemudian ini juga akan costly gitu ya, berarti kan ya kita jangan cari yang aneh-aneh lah ya. Atas 2 gitu. Itu aja udah jawab gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya memang kita masih bisa sejalan dengan ini kita, ya ayo kita jalanin gitu. Jangan cepat berubah. Maksudnya ya namanya agile itu ya bukan berubah ya. Bukan berubah arahnya, tapi berubah jalannya, caranya aja. Tapi arahnya tetap jelas situ gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya tadi kan Ibu juga bilang kita harus menjadi fleksibel kalau untuk being agile. Nah tapi mungkin kadang-kadang di tim kalau misalnya kita menjelaskannya kurang pas, atau mungkin bahkan kita menjelaskannya rasanya udah jelas gitu kan, cuman terus mereka merasa kita terlalu fleksibel. Apa yang disuruh sama stakeholders kita gitu kan ikut gitu kan. Nah kalau kita menghadapi situasi kayak gitu Bu, kapan sih justru kita harus punya prinsip yang kuat untuk mengkoridori fleksibilitas tadi supaya timnya juga nggak bingung gitu. Iya, jadi itu kan sering banget ya, apalagi di BUMN tiap hari diundang rapat. Nanti udah ada ASDEP A, ASDEP B, ASDEP C. Wah, tuh pokoknya kalau kita ikutin satu-satu pusing kita kan. Belum lagi kita dimarah-marahin kan. Pokoknya. Kapan kerjanya ya Bu? Iya, pokoknya ya itu tunjangan kita dapat itu sebagai direksi itu tunjangan untuk dimarah-marahin sebenarnya gitu kan. Udah biasa lah kita dimarah-marahin. Enak ternyata jadi direktur BUMN. Enggak, dimarahin loh tiap hari, digoblok-goblokin. Beneran. Dalam hatiku itu sih karena si ASDEP itu kan PNS yang di Kementerian BUMN itu kan nanti sesekali waktu mereka juga dirotasi gitu ya, masuk menjadi direksi di BUMN. Ya kan? Nah sebenarnya mereka juga waktu jadi direksi di BUMN juga belum tentu juga bisa-bisa juga. Cuman karena dia punya kekuasaan aja di situ marah-marahin kita gitu kan. Ya tapi tadi mana yang diprioritasin ya? Apa ya supaya kita nggak terlalu fleksibel, tetap ada koridor-koridornya gitu. Ya kalau kita sih saya bilangnya itu ya udah kalau kita mau coba jalan ya jalan aja. Tapi itu saya bilangnya itu namanya apa? Kita eksperimen aja tapi terkontrol. I love that. Kita eksperimen aja tapi terkontrol. Apa yang mesti dikontrol? Ya ada batasannya. Once tadi
kalau memang udah di luar dari tujuan kita, udah nggak usah gitu. Terlalu mahal, iya jangan gitu kan. Kita nanti bisa jelaskan ke dia gitu loh, bahwa ya mereka bisa mengerti kok. Kalau kita memang bisa menjelaskan ke mereka kan, yang tahu seluk beluk yang dalam-dalamannya itu kan di kita, bukan di dia. Dia kan cuma sebagai pengawas aja, wakil dari pemilik modal, which is pemerintah. Ya kan, jadi kita eksperimen aja tapi terkontrol, ada batasannya, arahnya juga jelas gitu ya, dan tujuan hasilnya juga harus kita bisa bertanggung jawab kan, accountable gitu. Accountable. Gitu. Kalau enggak ya nanti kemana-mana kita ngikutin sana kayak terombak-ambing, jadi kita nggak punya prinsip. Saya nggak mau juga seperti itu gitu. Yang jelas, dan kita harus batasannya kembali lagi, go by the book, go by our planning gitu loh. Kan kita udah buatkan namanya rencana jangka panjang perusahaan kan. Ada kan kok kalau di swasta namanya corporate planning. Itu kan udah 5 tahun ya biasanya yang disahkan oleh BUMN seperti itu ya, kita balik aja ke situ lagi. Ya kan? Tapi kalau memang di tengah jalan itu nanti agak berubah, yang kita pertanyakan dulu asumsinya dulu selalu, bukan strateginya. Mungkin di asumsinya yang salah gitu ya. Kayak katakanlah tiba-tiba COVID gitu kan, asumsinya berubah semua itu. Ya kan, tapi mungkin strateginya nggak salah, asumsinya yang berubah gitu. Ya sama sekarang begini, asumsinya Bulog masih harus menjadi lembaga baru gitu ya. Strateginya ya tetap aja kamu beli gabahmu dari petani kok, ya kan. Caranya aja kalau nggak jalan ya dievaluasi. Tetap jadi ada kontrolnya, ada batasannya, ada evaluasinya. Kita evaluasi aja tadi. Kembali lagi kita agile itu it's about continuous learning kan. Ya kita mesti tetap belajar lah, kita mesti ngakuin kalau misalnya di tengah jalan kita salah strateginya. Nah ini ya kewajiban dari leadernya itu bahwa dia harus juga bisa mengakui bahwa di tengah jalan nih kayaknya kita nggak begini deh, salah deh, mungkin kita harus perbaiki gitu. Tapi itu dikomunikasikan gitu, jadi mereka juga paham gitu, dan jangan disimpan terlalu lama kalau udah tahu salah gitu kan. Ya kadang-kadang kan bisa aja tuh leader suka gitu berarti ya Bu ya. Bisa ya. Dan kita malu. Dan kita juga sebagai leader juga kita akui kok, kita bukan yang paling pinter dan kita bukan yang paling tahu. Ayo kita belajar sama-sama gitu ya di tengah jalan. Tapi apa, kita punya kok bukunya gitu loh. Kita tuh paling nggak kita guidebooknya mau kemana gitu kan. Tapi oke, kalau misalnya ini ternyata waktu kita implementasi itu nggak benar, ya gimana, kita evaluasi. Kan buku itu pun waktu kok dibuatkan oleh katakanlah oleh konsultan yang paling mahal sedunia, ya kan, itu kan masih high level. Bener. High level bahasa yang high level yang harus diterjemahkan ke dalam operasional sehari-hari, implementasi. Nah implementasinya itu kan nanti ada di Project Management Office-nya kan, PMO-nya. Nah PMO-nya itu ya nanti yang tetap harus monitor. Itu kan nanti kan kita udah punya toolsnya ya, apakah yang mana yang terlambat, mana yang agak nggak duplikasi, mana yang redundant, mana yang bertabrakan. Nah itu kan bisa dikontrol dari situ gitu loh. Benar. Ya. Itu cara mengkontrolnya. Oke Bu, sekarang kalau misalnya kita melakukan agile leadership, pasti erat hubungannya dengan decision making. Iya. Apalagi kan kalau harus cepet ya. Nah tapi kan selalu kita juga mau berpegang teguh sama datanya gimana, sehingga kita bisa menelorkan sebuah keputusan yang objektif juga gitu Bu. Nah tapi gimana caranya Ibu kalau lagi harus mengambil keputusan yang cepat, datanya belum lengkap? Itu sih emang udah makanan di BUMN ya. Makanan sehari-hari berarti ya Bu ya? Makanan sehari-hari, data itu gak pernah lengkap. Data itu gak pernah lengkap. Dan itu tadi apalagi Bulog ya, yang sistemnya juga belum integrated gitu kan, aduh. Data operasional, data keuangan belum nyambung kadang-kadang gitu kan. Jadi ya kita mesti ini aja, berpikir secara rasional aja. Ya bahwa kita jalankan ini, nanti kalau misalnya di tengah jalan itu bisa ada ada salah di tengah jalan, ya kita evaluasi, kita koreksi gitu. Jangan sampai kita tuh nggak jalan ngapa-ngapain gitu kan. Karena yang namanya agile kita kan
mesti bisa tadi ya, mesti bisa cepat gitu ya, Iya. cepat melakukan action gitu. Tapi jangan sampai kita itu juga ngasal gitu. Iya, benar. Ngasal, tapi ya itu tadi terkontrol. Kuncinya itu ya, terkontrol. Kuncinya di situ, dan balik lagi go back to itu Guidebooknya. itu. Ya. Kalau nggak nanti kita kemana-mana ya. Karena kalau secara, dan satu lagi yang saya rasakan penting itu adalah intuisi. Oh, Kembali lagi kalau menarik. kita dari akademisi ya, teori decision making itu kan ada yang rational decision Bener. making ya, secara rasional. Jadi kalau yang rational decision making itu adalah decisions yang dibuat dengan melihat dengan asumsi bahwa kita punya semua data dan informasinya. Yes, bener. Based on that data information, then we make alternatives kan. Ya, nanti kita pilih alternatif yang terbaik yang bisa mengoptimalkan ya hasilnya. Tapi in real life kita nggak selalu punya data dan informasi yang cukup. Bener. Do we have that? Enggak. Jadi itu namanya bounded rationality kan sebenarnya, irrational waktu kita membuat decision making, dan harus dibantu oleh apa? Intuition tadi. Oh, gimana caranya menajamkan intuisi itu? Nah, itu yang memang harus diasah gitu ya. Itu yang kadang-kadang emang harus dipakai gitu ya. Karena setiap hari namanya, lagi kembali lagi ke konteks akademiks ya. Akhirnya decision making kadang-kadang yang sangat salient, yang ada di depan mata. Iya, itu ya, yang kita paling putusin gampang. prioritasnya dulu. Bener. Padahal segala macam permasalahan tuh ada gitu. Itu yang namanya garbage can decision making. Kita ngambil yang paling di atas aja kan. Iya, biasanya gitu. Iya. Low hanging fruitnya yang mana nih? Iya. Itu aja dulu yang kita garap. Itu udah selesaiin gitu kan. Gitu. Garbage can, lucu Garbage banget. can. Iya, itu ada teorinya, decision making itu garbage theory. Gitu. Jadi yang di depan aja yang diselesaikan. Dengan segala macam permasalahan yang numpuk gitu ya. Itu sulit kita untuk kalau harus secara rasional semuanya, apalagi nunggu data yang lengkap gitu ya. Jadi ya balik lagi, you have to have your gut feeling. Gut feeling. Intuition juga mesti jalan di situ. Orang-orang tuh biasanya bilang perempuan tuh intuisinya kuat. Iya, iya. Nanti balik lagi nih antara female dan male leader. Aku tapi ingin bertanya, karena meskipun aku perempuan, kadang-kadang aku kurang percaya sama intuisiku. Gitu ya. Gimana tuh caranya supaya tadi kan untuk mengasah ya, of course kita juga tadi kalau ibu bilang belajar terus, sama tadi kan helikopter view tahu, dalemannya tahu gitu kan, itu kan bisa membentuk our intuitive thinking juga kan ya. Nah, tapi untuk belajar percayanya gitu, kayak oke, this is the right decision, gue akan mengambil ini. Karena kadang-kadang orang tuh terpenjaranya bener-bener kayak gue butuh banyak data lagi, gue butuh banyak validasi lagi. Ini belum perfect nih validasinya. Kalau saya banyak diskusi. Oke. Nggak tahu, saya demen kalau ngumpulin teman-teman dari konsultan, even mereka lagi nggak engage sama saya gitu, saya yang ngobrol aja. Mungkin dia bisa ngasih insight ke saya gitu. Teman-teman yang di luar sana ya, konsultan, kemudian para stakeholder yang lain, itu saya suka berdiskusi gitu. Jadi saya bisa menguatkan lah saya bahwa oke, I think this is right. Gitu. Oh, nggak kepikiran sama aku untuk memvalidasinya. Validasinya lewat orang. Tukar pikiran ya. Jangan dari kita sendiri. Nanti kita salah. Saya begini-begini loh. Saya sering banget gitu. Jadi saya temenin aja itu sama orang-orang itu. Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng gitu. Bener juga. Karena kalau enggak kita generasi kita sekarang nih bingung sendiri. Overthinking kalau kata anak zaman sekarang. Iya. OVT ya. Belum lagi ntar dimarahin ya dari saat di Kementerian BUMN. Yang ini marah, besok dimarahin yang ini, besok dimarahin ini. Mati deh. Ya kan? Kalau nggak dikeluarin itu, ngobrol sama yang lain bisa stres saya. Bisa naik tekanan darah. Yang kemarin itu lumayan. Jangan, Bu, jaga jadi kesehatan. naik tekanan darah pas kalau saya nggak di situ lagi, kok santai-santai aja. Jadi emang di situ emang tunjangannya emang buat dimarahin ya. Nah, jadi cakep tuh tadi tipsnya. Ngobrol sama orang lain, cari sudut pandang yang lain gitu kan, untuk memvalidasi intuisi kita. Nah, jadi kalau misalnya
kita tadi merasa strateginya yang diambil kurang tepat misalnya nih Bu. Kita mau mengkoreksinya. Karena kita merasa intuisi kita merasa ini kurang works nih. Kita mau mengkoreksi. Nah, tapi kalau kita mau mengkoreksi hal tersebut tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan tim, itu enaknya gimana Bu? Ya kalau saya sih open aja. Tadi saya jelaskan. Values-nya Bu Sonya berarti emang being open dan transparent aja ya Bu ya? Iya, open aja. Apa adanya. Kayaknya kemarin kayaknya kita ada harus ini sedikit retreat dulu, jeda dulu. Kayaknya ini kita harus refleksi. Nah, yang penting adalah refleksi. Reflective thinking gitu. Bukan pijat refleksi. Bukan pijat refleksi. Refleksi bahwa kemarin itu kita lakukan ini apa nih kekurangannya. So what's improvementnya apa? Depan tadi yang continuous learning tadi. Benar, baliknya ke situ lagi. Karena saya ngelihat ya anak-anak sekarang kayak anak saya gitu ya, setiap selesai satu unit, kalau dia namanya unit belajar. Jadi satu semester itu dia ada berapa unit. Setiap unit itu dia udah ada paketnya, belajar untuk yang sainsnya apa, ini mathnya apa, ini. Selesai dia menyelesaikan summative assessmentnya, habis itu dia harus memberikan refleksi. Reflective thinking. Itu loh udah dibiasain anak kecil itu sekarang. Benar. Anakku juga tuh. Iya. Kita aja nih orang lama nih dulu karena kan dulu enggak. Bener. Kan kerja terus kan. Belajar dia kasih dicekokin, belajar ini, tapi nggak pernah refleksi. Iya. Kalau nggak pernah refleksi emang jatuhnya susah kita untuk mengenali salahnya di mana. Salahnya kita di mana. Oke Bu. Jadi sebagai lecturer juga, dosen yang mengajar leadership, terus udah gitu berada langsung juga di posisi leadership. Kalau menurut Ibu, apa kebiasaan kecil yang kayaknya sederhana, tapi sangat menentukan kesiapan tim menghadapi perubahan? Kalau menurut saya sih tadi ya, reflektif. Kalau misalnya, karena kan yang kembali lagi, ini kan kalau kita yang namanya agile leadership itu kan harus bisa mau bereksperimentasi gitu kan. Nah tadi yang terkontrol gitu. Jadi harus mau belajar gitu ya. Jadi ya kembali lagi gimana caranya kita bisa belajar yang bagus gitu ya. Tentunya kan kita harus ngelihat yang sebelumnya seperti apa, kekurangannya apa, improve-nya apa gitu. Jadi berarti kan ya sedikit reflektif lah dari yang keputusan kita yang lama ke cara-cara kita yang lama, apa sih yang bisa kita pertahankan, apa yang kita bisa rubah gitu kan, apa yang nanti bisa memberikan peran yang lebih meaningful ya kepada tim gitu. Jadi ya seperti itu sih. Jadi kedepannya ya memang kita harus tadi agile itu bukan berarti kita cepat berubah. Justru kita nggak berubah, arahnya yang sama, tapi caranya aja bagaimana kita bisa mencapai tujuan tadi atau arah yang udah kita gariskan di dalam in our book gitu. Kalau udah kayak gitu kesannya jadi nggak terlalu menakutkan, kayaknya bukan perubahan yang luar biasa drastis. Enggak. Kita improve aja istilahnya kita lagi main musik jazz lah sekarang. Jazz kan banyak improve. Banyak improve sendiri-sendiri. Iya improve gitu. Jadi ya improve aja. Improvisasi aja. Tapi tetap kan nadanya kan sama kesananya. Tujuannya sama ya. Lagunya sama. Benar. Nah ini pertanyaan terakhir yang aku penasaran banget. Ibu sebagai dosen. Kan pasti bertemu dengan banyak anak muda dong. Oh iya. Ada nggak kualitas dari anak muda ini yang beda gitu yang kita lihat dengan generasi kita mungkin buat yang sebelumnya gitu. Kan mereka akan menjadi future leaders nih. Ada nggak yang menarik sepanjang observasi Ibu? Kalau yang saya lihat ya anak-anak sekarang kan emang lebih open minded gitu ya. Open minded karena mereka udah terekspos dengan segala macam informasi akibat digitalisasi. Nggak kayak kita dulu ya, kita itu kayak kayak tentara yang dicekokin. Iya, dicekokin nih ada yang di Kompas nih baca gitu, iya, di koran dicekokin gitu ya. Nah, di berita nih udah ini aja gitu ya. Jadi
dia itu kan lebih mampu menjadi global citizen. Ya kan Kak, kalau kita kan dulu belum terlalu terekspos dengan Bener. yang namanya apa yang terjadi di luar negeri kalau kita nggak datang ke sana, kalau sendiri kan, apalagi dulu kan TV juga terbatas gitu ya. Kalau sekarang kan mereka apapun dia bisa dapat informasinya, jadi ya mereka bisa menjadi lebih lebih siap ya untuk menjadi global citizen gitu. Jadi ya kedepannya kalau dia mau bisa menjadi global citizen ya pasti dia harus dilengkapi dengan tadi ya kemampuan leadership skills yang cukup ya, tadi agile juga mereka harus bisa gitu. Ya, komunikasi juga cukup ya. Cuman di balik kelebihannya mereka juga kekurangannya juga ada gitu ya. Di Gen Z ini kan tadi karena kebanyakan kalau yang saya lihat ya, mereka itu cepat sekali yang namanya burn out. Ya. Ya, mental health issue. Yang dulu tuh kita nggak ada loh. Ya, dikit-dikit agak dimarahin sedikit, dikomplain sama pimpinan, kena mental health issue katanya. Nah, membuka trauma inner child. Burn out gitu ya, ampun ya anak-anak apa sih ya. Makanya kan mereka agak lebih rentan ya, karena daripada kita yang lebih tangguh gitu ya, lebih resilient ya. Jadi bagaimana membuat mereka itu menjadi lebih resilient ya ke depannya dengan segala kelebihannya mereka tadi ya, bisa lebih siap menjadi global citizen. Tapi dia juga harus bisa resilient ya tadi. PR kita bersama tuh ya. Itu PR banget ya, karena mereka hidup datang udah enak, kondisinya udah semuanya ada, nggak kayak kita. Iya. Ya kan? Kalau dulu kita mau nonton aja, kalau zaman saya nonton kartun baru ada waktu itu TVRI buka baru jam 5 loh. Iya benar. Udah nongkrong aja depan TV, boro-boro belum ada yang namanya RCTI segala macam. Cuman ada TVRI dan baru buka TV-nya jam 5 sore. Atau hari Minggu pagi nonton Unyil. Itu benar-benar tuh baru ada TVRI ya, namanya RCTI kan baru di tahun awal 90-an ya. Benar. Kan? Iya. Zaman-zaman kita udah baru mulai kuliah lah ya, baru punya RCTI. Aduh. Nah, sekarang apapun bisa dilihat di medsos. Tapi apakah mereka udah punya agility menurut Ibu? Agile. Ya, saya rasa sih mereka udah punya ya agility, hanya harus diasah gitu ya. Jangan nanti dibingungkan dengan dicampur adukan agility itu namanya cepat berubah tadi. Ya, agile itu justru nggak berubah, tapi caranya how to get there gitu. Yes, setuju. Oke. Terima kasih Bu Soinya. Ya, sama-sama. Atas segala tipsnya. Tadi aku belajar banyak banget sih. Ternyata being agile itu nggak cuma cepet gitu kan. Supaya nggak takut sama perubahannya. Sebenarnya bukan semuanya berubah secara drastis, cuman gimana caranya kita bisa memikirkan cara yang berbeda untuk mencapai suatu tujuannya gitu kan, dibandingkan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Nah, terus udah gitu dapat juga sebagai seorang leader, ternyata menjadi agile itu juga komunikasinya harus bagus, harus bisa vulnerable untuk tadi belajar dari kesalahan, komunikasinya dua arah, lebih ngewongke orang, jadi empowering bener itu tadi bahasanya Ibu. Sama tadi aku yang suka banget tuh yang 2 kunci tadi tuh, menenangkan dan memenangkan. Iya. Kalau timnya nggak tenang kan kita gimana jalannya, kan pusing gitu. Bener, kan ngejalanin tim juga. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada tim yang solid gitu. Kan. Bener, setuju. Karena kan yang kerja sama kita masih manusia. Iya. Belum robot. Iya belum lagi masuk ke AI nanti. Iya. Oke Bu Sonya, terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih jangan bosan ya datang ke podcast Inspigo. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Thank you so much. Iya, terima kasih Mbak Dita. So Inspigoers, agile leadership itu bukan soal sering berubah, tapi ini soal tahu kapan harus berubah, tahu gimana supaya tetap sesuai dengan konteks organisasi, tahu juga dan bisa mengkomunikasikan dengan baik dan detail ke tim, baik dari visi, dari purpose-nya, what's in it for them-nya, dan juga dari ritual perubahannya. Nah, jadi sekarang coba refleksi deh. Selama ini cara kita memimpin udah membantu tim atau malah bikin mereka bingung? Kalau diskusi ini terasa relevan,
Silakan share ke tim atau rekan kerja kamu atau teman-teman yang sudah menjadi leaders. Saya Dita Guritno, signing out. See you in our next podcast. Bye!